Halo netizen, kali ini kita ada Mercedes-Benz G500 4x4 Square. Nah, ini adalah sebuah Mercedes-Benz G-Class yang salah satu yang paling gila ya, karena mobil ini tuh adalah mobil G-Class yang dibikin off-road banget. Jadi mungkin kalian pernah lihat ya, Mercedes-Benz G-Class yang 6x6 itu G-Class yang rodanya 6 yang dulu terkenal banget, pernah di-review sama Top Gear. Sorry. Dan ini adalah versi 4 rodanya. Jadi hitungannya Mercedes-Benz G500 yang punya kaki-kaki dari G-Class 6x6, cuma bannya hilang 2. Jadi ini adalah salah satu mobil yang keren banget. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dia kuncinya seperti ini ya. Dia masih model kunci Mercy yang model kunci pistol namanya. Dan handle-nya juga khas G-Class. Dia tuh modelnya dipencet gitu, dan kalau ditutup itu bunyinya juga khas. Nah, kayak banyak yang bilang kayak buka tutup berangkas ya. Dan karena ini mobilnya tinggi banget, ini tuh ground clearance-nya tinggi banget. Ada kali mungkin 20 cm ya, yang pasti LSUV mah kalah ground clearance sama ini, dan untuk masuknya juga agak susah ya. Jadi ini gimana masuknya ya, udahlah langsung sambung di interior aja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Mercedes-Benz G-Class 4x4 Square, dan ternyata tadi kata orangnya ini ground clearance-nya 45 cm, jadi 450 mm. Wow, tinggi banget. Oke, yuk langsung kita nyalain aja ya. Seperti biasa, kita colokin kuncinya, dan dia ada animasi dial shift-nya. Dan yuk langsung kita nyalakin aja mesinnya. Wah, itu dia suara mesin V8 4000 cc. Oke, yuk kita tutup. Suaranya mantap banget, kurang kenceng. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Mercedes-Benz G-Class 4x4 Square, dan setirnya ini masih setir G-Class yang model lama ya, belum kayak all new G-Class yang udah 3 palang. Dan untuk setirnya juga dia tilt teleskopiknya sudah elektrik. Dan kerennya di bagian atas sama di bagian bawah itu dia kulit, dia juga flat bottom, tapi di bagian sisi kiri dan sisi kanannya dia itu pakai bahan Alcantara. Ini juga pedal shiftnya gede-gede. Ada tulisannya nih. Di sini ada tulisannya. Ada up sama ada down. Di sini juga ada tombol untuk pengaturan MID, sama ada steering switch, voice command. Untuk speedometernya sih tipikal Mercedes-Benz AMG ya. Di sini ada speedometer, fuel gauge, terus ada tachometer, temperatur mesin. Di bagian tengah ada MID-nya yang ini lengkap banget ya. Ada speedometer digital, ada MID, ada range, terus ada ininya, ada odometernya masih 62 km, terus ada temperatur udara luar, dan ini juga ya ada jam digital. Di bagian atas ada gear indicator, terus di bagian sini juga ada navigasi, audio, telepon, asisten grafik, terus ada service ini untuk mengukur tekanan angin, messages, assist plus, ini kayak pengingat service, engine oil level, dan settingan MID ya. Jadi lumayan lengkap. Di bagian sebelah kanan sini ini ada tweeter gitu, terus ada ventilasi AC yang ini modelnya jadul sekali kayak Mercedes-Benz 90-an gitu ya. Dan emang nggak heran sih, karena G-Class yang generasi ini kan udah ada dari tahun 90-an ya. Terus bagian bawahnya ini ada knop lampu, udah ada auto headlights, dan ada fog lamp belakang. Di sini tadi untuk lubang kuncinya. Untuk pedal dia model yang sporty pedal segini, dan yang udah aluminium gitu ya. Pedal gasnya juga dia model yang model organ. Dan enaknya kalau G-Wagon itu ya, kalau yang AMG dia itu knalpotnya ada di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita gas tuh bunyinya langsung di kuping gitu ya. Mantep banget suaranya ya. Terus di bagian sini juga ada tombol-tombol kayak buat
spion, power windows, ada pengaturan jok, dan sudah ada memori 3 slot, handle chrome, ada tombol central lock, dan di bagian panel pintunya ini tuh juga dia ada panel quilting, tapi bahannya biasanya kan kulit ya, kalau ini dia alcantara, jadi enak gitu dipegangnya. Grab handle juga udah dilapis kulit. Di sini ada panel soft touch buat senderan tangan, ada door pocket tapi nggak ada cup holder. Speakernya juga udah pakai dari Harman Kardon ya. Terus di bagian atas ini ada visor pengemudi, dia udah ada cermin dan lampunya. Untuk spion tengah udah auto dimming dan ada garage home link-nya juga buat buka garasi elektrik kalau misalnya rumah kita udah punya garasi elektrik. Di sini juga ada tombol SOS buat matiin alarm kalau misalnya kita mau towing. Ada lampu baca yang khasnya Mercy, dia dari bawah spion tengah. Terus ada tombol-tombol buat lampu belakang sama lampu baca luar, lampu baca depan belakang, dan ada sunroofnya juga. Tirainya juga ini ya, dia nggak ada kacanya, jadi langsung langsung kebuka panel atapnya, jadi nggak ada panel kacanya, jadi langsung bener-bener kebuka atau ketutup, jadi kita nggak bisa milih plafonnya kebuka tapi ada kacanya gitu loh. Lanjut ke bawah, ini dia juga masih menggunakan Mercedes-Benz Command ya di sistem infotainmentnya, jadi belum MBUX, belum ada Hey Mercedes atau yang gimana-gimana gitu. Dan di sini juga ada shortcut ke radio, media, udah ada sambungan Bluetooth-nya juga. Dia juga bisa TV, information on media, disk, memory card, dan ada navigasi juga. Terus ada telepon, angkat tutup telepon di sini. Ini untuk volume, ganti track, slot CD-nya di sini. Ada numpad juga, dan ini khasnya G-Class ya, dia ada tombol untuk mengunci differential atau pengunci gardan. Ini untuk gardan tengah, gardan belakang, dan gardan depan. Ada ventilasi AC lagi yang bentuknya kotak gini. Lanjut ke bawah, ini juga ada tombol-tombol yang rame ya. Ada tombol hazard, tombol auto stop start, dan tombol pendingin kursi depan kanan kiri ya. Dan ada penghangat kursinya juga. Jadi lengkap, heated and ventilated. Di sini juga ada tombol untuk matiin traction control. Di bagian bawah AC-nya juga masih model AC-nya Mercedes-Benz yang masih dual rotary gini ya, yang ada LED bar buat nunjukin suhunya. Dia dual zone, ada auto climate. Di sini fan speed, dan arah AC-nya juga bisa ke muka, ke kaki, segala macem. Di sini untuk sirkulasi udara, ini max defroster depan dan defogger belakang. Dan di bagian sini juga ada kayak tempat kecil, tapi bukan buat asbak ya, karena di sini ada tulisannya tuh dilarang untuk naruh abu rokok. Dan untuk transmisinya juga dia model yang kayak AMG shifter elektrik gitu ya, diinjak rem terus tarik ke belakang untuk drive, dorong setengah untuk netral, dan dorong full ke depan untuk masuk gigi mundur ya. Cuma ini aslinya ada kamera mundur, cuma karena pintu belakangnya lagi kebuka, kamera mundurnya lagi nggak berfungsi. Dia otomatis 7 percepatan, P-nya tinggal pencet P juga ya. Di sini juga ada mode berkendaranya, ada Eco, Sport, dan manual. Dan juga ada indikatornya di samping ini ya. Gear indicator ada E, S, dan M. Di bagian sini juga ada tombol untuk ganti low range ya. Dan kalau misalnya dia pencet, dia jadi balik ke high range. Dan balikin ke P lagi. Di sini juga ada tombol untuk aktif dampernya. Dia ada comfort sama sport. Jadi kalau sport dia lebih keras, kalau comfort dia akan lebih empuk. Dan ada tombol yang unik juga, karena di sini tuh ada defroster depan. Kalau misalnya kita perhatiin ya, di kacanya itu kayak ada garis-garis defogger yang tipis banget, yang kayak defogger belakang cuma jauh lebih tipis. Jadi nggak cuma ngandelin ventilasi AC doang ya buat ngilangin embun, tapi dia juga ada garis-garisnya gitu. Di sini juga ada controller untuk komennya, ada soket power outlet, dan di tengah sini juga ada armrest yang isinya tuh ada ini ya, 2 buah USB. Dan ini juga armrestnya empuk,
Parking brake-nya juga masih model yang manual gini ya, khas G-Class lama. Sama di bagian lutut pengemudi ini, lutut penumpang itu ada tempat 12 volt socket, sama ada ini juga nih, glove box yang kecil khas G-Class lama. Ada 2 buah cup holdernya juga di sini dan ada lampu glove boxnya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita masuk ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dan ini gue langsung posisi duduk ya, karena ini naik ya, nggak begitu lebar, pintunya juga nggak bisa kebuka 90 derajat, jadinya kita sambungnya pas udah naik aja ya. Nah, di kabin belakang ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan masih ada 5 jari yang nggak begitu lega sih emang, karena G-Class yang lama itu sebelum yang G-Class yang all new itu emang nggak begitu lega untuk ruang di belakangnya. Tapi ya oke lah, masih ada ruang. Dan di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket, ada ventilasi AC di belakang center console sini, ada power outlet juga di sini, dan ada 2 buah cup holder gini ya. Dan gue juga hampir lupa kalau jok depan ini juga cukup spesial karena dia menggunakan jok multi contour seats dari Mercedes-Benz. Karena nggak cuma pengaturan elektrik yang biasa doang, di sini tuh ada switch buat kembang kepisin sayap samping, terus kayak side bolsternya atau lumbar supportnya itu bisa diatur sedemikian rupa buat menyesuaikan posisi berkendara kita yang perfect gitu loh. Jadi ini adalah salah satu fitur yang keren. Nah ini dia nih bahasa Inggrisnya, multi contour seats certified and recommended oleh Association Forum Healthy Back by Better Living. Wah, canggih lah pokoknya. Oke, lanjut ke door trim. Untuk door trim belakang sama seperti door trim depan ya, dia ada panel quilting yang bahannya Alcantara, terus grab handle ini juga udah dilapis kulit, ada jahitan warna putihnya. Di sini juga ada tombol untuk pemanas jok ya. Dan ada asbak, ada switch power window-nya juga. Dan turunnya nggak sampai habis sih. Tapi dia juga udah pakai privacy glass ya, jadi lebih gelap dibandingin kaca depannya. Ada tweeter sama ada speaker, handle-nya chrome. Dan ini kalau diperhatiin ya, dia ada ambient light warna kuning nih di sini. Oh ya, hampir lupa juga, seatbelt depan itu juga ada height adjuster-nya dan sudah ada curtain airbag ya di bagian sini. Untuk grab handle-nya dia masih model fix yang maco banget, khas G-Class. Ada gantungan baju di sini. Di tengah ini ada lampu kabin dan lampu baca kanan kiri. Terus di tengah dia ini joknya modelnya bench seat ya, jadi nyambung gini, nggak ada kayak captain seat atau armrest gitu ya. Tapi di sini at least headrestnya adjustable semua nih, tiga-tiganya, dan masing-masing sudah dapat seat belt 3 titik juga. Oke, kayak cuma segitu aja untuk di bagian interiornya. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Nah ini dia mesinnya, dia menggunakan mesin 4000 cc V8 twin turbo. Nah, walaupun dia judulnya G500, tapi dia mesinnya full by AMG ya. Dan mesin ini sebetulnya adalah mesin AMG GTR yang dikurangin sedikit ya tenaganya, tapi tenaganya tetap banyak kok. 416 HP dan torsinya 610 Nm. Dan tadi ya dia disalurkan ke 4 rodanya melalui transmisi 7 speed otomatis ke 4 rodanya. Jadi ini full time all wheel drive. Nah, untuk tampilan depannya sebetulnya ini masih kelihatan kayak Mercedes-Benz G-Class yang kita kenal ya. Cuma kalau misalnya kita lihat ke bagian bawahnya ya, itu tuh dia tinggi banget. Jadi beda gitu sama G-Class yang standarnya udah gede, ini jauh lebih gede lagi. Untuk tampilan depannya sih normal khas G-Class yang generasi lama ya, dia masih kotak-kotak, grillnya juga cuma chrome 3 bilah gini, lampunya juga masih bulat-bulat, dia sudah menggunakan proyektor. Di bagian sini ada lampu senja, dan untuk lampu utamanya ini dia HID ya. Terus khasnya G-Class juga sennya itu dia kayak ada rumah sendiri, dan ini dia masih halogen. Di bagian bawah ini juga ada banyak radiator, kayak ini ada semacam radiator kecil. Di sini ada radiator kecil lagi. Jadi antara ini oil cooler atau intercooler, gue juga kurang tahu sih. Mungkin ada yang lebih hafal, bisa komen di bawah aja. Pokoknya dia lubangnya tuh nggak ada yang palsu, beneran bolong semua. Dan ini adalah salah satu ciri khasnya G-Class 4x4 Square ya.
dia menggunakan portal axle. Jadi kalau misalnya kita perhatiin rodanya, dia tuh gardannya tuh nggak di bagian lurus sejajar sama roda ya, tapi dia tuh lebih ke atas dibandingin tengah pelek gitu. Misalnya tengah pelek kan di sini, tapi gardannya tuh dia ada di atas. Jadi dia tuh lebih tinggi karena dia tuh pakai gear lagi. Di sini ada kayak semacam gigi-gigi buat nyalurin tenaganya ke ban, dan itu membuatnya tuh tinggi banget gitu loh. Bayangin 45 cm loh ground clearance-nya. Dan remnya juga gede nih ya, dia menggunakan rem big brake kit, kalipernya juga merah. Dan ini adalah salah satu sistem yang diadopsi sama Hummer H1 juga ya, karena Hummer H1 kan juga ground clearance-nya super tinggi ya, karena dia kan buat medan perang, dan itu adalah salah satu cara untuk membuat mobil yang tinggi menjadi lebih tinggi lagi. Dan untuk gardan tengahnya itu ada di sini, terus gardan belakangnya itu ada di sana. Nanti kita lihat pas di belakang juga ya. Oke, yuk langsung kita beranjak ke samping. Dan salah satu hal yang paling kelihatan dari samping itu adalah fendernya, karena ini fendernya tuh lebar banget, hampir bukan hampir sejengkal, lebih dari sejengkal dibandingin bodi mobilnya ya, karena keluar banget ya. Ini velgnya juga menggunakan velg dari AMG, di sini ada emblemnya. Bannya juga ban off-road ya, dia menggunakan Mud Clover, mereknya apa sih ini? Decetone, ukurannya 35 x 12.50 R22, jadi besar banget ya. Remnya juga besar. Untuk suspensinya juga dari KW Suspension ya, dan ada juga opsi dari Öhlins yang jauh lebih tinggi lagi katanya, bahkan bisa nambah 50 cm dari kondisi yang sekarang. Terus di bagian fender ini juga ada emblem V8, ada side marker atau lampu sen di samping, dan di bagian sini juga kayak ada lampu sen gitu ya, kayak Mercedes-Benz yang biasanya, cuma di sini kayak nggak nyala. Dan kalau misalnya kita lihat di atas itu juga ada kayak semacam LED dots gitu ya untuk lampu sorot mungkin, tapi di sini nggak ada tombolnya. Dan tempat dudukannya itu juga dia dari carbon fiber. Dan khasnya G-Class ini dia sampingnya tuh kotak. Di bagian sini juga ada kayak semacam talang air gitu. Ini ya di belakang sama besarnya seperti di depan. Peleknya 22 inci. Dan di belakang lampu belakangnya sih sama aja kayak G-Class yang seeranya ini, dia lampu sennya masih halogen, lampu rem juga. Di sebelah kiri itu ada rear fog lamp untuk lampu mundur, dia di bagian sini ya. Nah tuh rear fog lampnya, untuk lampu mundur dia cuma di kanan doang. Di belakang ini juga emblemnya G500 ya. Terus di bagian atas juga ada wiper. Untuk bagasinya dia modelnya pintu ya, jadi bukan hatch yang kebuka ke atas, tapi dia bukanya ke samping kayak pintu. Dan ya ini bagasinya G-Class gini dong ya, kotak gitu ya, dan ada gundukan buat wheel well-nya, udah gitu dong. Ada karpet, di sini juga ada P3K, dan ada kayak semacam box gini nih. Di bagian atas juga ada lampu bagasi, harusnya ada dua sih, yang sini mati tapi ya udahlah. Oke, yuk kita tutup aja. Wah berat banget. Dan lampu plat nomor juga dia nyorotnya dari sampingnya, dia sudah LED. Dan kita lihat nih belakangnya, sama seperti di depannya, dia menggunakan portal axle yang nyambungnya tuh ke atas, bukan ke tengah roda, disambungin ke gear, baru tenaganya disalurkan ke rodanya. Gila, nggak nyangka ya, lihat G-Class yang standarnya udah gede, tapi setelah dibikin jadi versi 4x4 squared ini lebih gede lagi. Jadi mungkin segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz G500 4x4 squared kali ini. Terima kasih banyak telah menonton, dan mohon maaf juga kalau misalnya ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.